الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Zuhur Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, dzurriyyah kita fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Meski acara ini sederhana, setiap majelis taklim Allah mengirim para malaikatnya sembari mengamini doa-doa kita. Karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling banter ini, sepertinya sama dengan saya ini. Tetapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Begitu. Baik, acara siang ini saya akan menyampaikan tema yang santai, rileks saja. Bagaimana bersama Allah menghadapi masalah akhir zaman ini. Memasuki 2023, bangsa ini berharap ekonomi segera bangkit atau rebound. Tetapi faktanya para petinggi kita mengatakan hati-hati, ada gejala terjadi resesi ekonomi di banyak belahan dunia. Ada gagal hutang, tetapi pertumbuhan memang belum menggembirakan. Oleh karena itu, panjenengan bisa rasakan jual apa saja. Ya, buka kaki 5 UMK rata-rata bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Betul? Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok begitu gitu. Nah, tak bisa menyelesaikan dengan hanya modal finansial atau dengan modal intelektual, tetapi harus menghadapi situasi ini dengan kokoh spiritual. Apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah, tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umrah atau puasa, tetapi Allah hadir dimanapun kita berada, di tempat kerja, di kampung atau di kampus kita. Allah hadir membersamai kita dalam melihat masalah, mendefinisikan masalah, dan mencari solusi atas masalah-masalah. Bahasa Al-Qur'annya, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku dekat, hadir. Kemampuan itu penting dalam konteks menghadapi banyak badai ujian belakangan ini. Sayangnya aspek spiritual ini rata-rata lemah. Maaf, bukan menuduh, tetapi ini hasil riset dua orang profesor dari George Washington University, Hussein Askari dan S. Rahman, dengan titel How Islamic Are Islamic Countries. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan di seluruh bangsa seantero negara dunia ini. Metodenya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah diambil value, nilai-nilai Quran yang universal. Ahli Quran itu mestinya jujur, disiplin, bersih, profesional, antri, apalagi amanah, kira-kira begitu. 100 kriteria lalu dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang praktek masyarakatnya paling cocok dengan kriteria Quran tadi, lalu di rankingnya namanya An Economic Islamicity Index. Yang menarik, ternyata ranking 1 malah Selandia Baru, nomor 2 Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland. Indonesia ranking 105. Timur Tengah 90 ke atas, Malaysia 35. Kesimpulannya,
umat Islam sedunia lebih semarak, lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dan kosong dengan aspek spiritual untuk kemaslahatan sosial, untuk kerja-kerja yang profesional. Contoh, umroh haji ritual. Untuk haji antri 20 tahun dienteni, betul? Umroh saben tahun dilakoni. Jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Ketika ketangkap KPK sudah pakai baju oranye, ditanya oleh konstituen, loh kok tidak amanah? Dengan cengengesan mereka menjawab, iya, ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah, katanya. Capek deh kira-kira begitu. Apa manfaat kokoh spiritual bagi kekuatan mental menghadapi badai-badai ekonomi pasca pandemi ini? Makaten narasinya, iman itu artinya percaya. Sepakat? Orang yang beriman harusnya sosok yang percaya diri alias pede, karena punya Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. PD-nya bukan sombong, aku kok boten. PD-nya karena punya Allah, karena iman tadi. PD menghadapi masalah apa saja, kapan saja, di mana saja. PD menghadapi masa lalu namanya syukur, PD menghadapi masa depan namanya optimis atau sabar. Tak berlebihan kalau Rasul bersabda, al-imanu, iman itu sederhana, nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. That's all. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Bapak Ibu pernah dengar cerita belum? Keluarga ahli surga modalnya itu syukur dan sabar. Suaminya orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuman giginya, sama matanya kelop begitu ya. Tapi beruntung istrinya cantik putih dari Palestina. Saking cantiknya, sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah. Lalu bertanya, ngapain toh Pak? Kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar seperti bojo wireng welek ngamuan. Medit bisa kita. Barangkali buat ibu-ibu di samping, kalau ada yang bernasib sama, Bu, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni. Nggih, nek ijek ngamukan jarno wae kok lak mati-mati dhewe. Guyon-guyon. Syukur, sabar, untuk bisa keduanya yang ketiga simplicity. Kita mulai dari yang pertama, syukur. Ibu, bapak, syukur bukan versi Jawa syukuran. Nek syukuran itu gampang. Mergo biasane mesti undangan mangan-mangan gitu. Kok ono syukuran gak mangan-mangan itu dirosok dirasane tangga teparo. Yang sulit adalah bersyukur versi Al-Qur'an. Apa itu? Be positive. In the negative situation is not naif. It's truly bersyukur. Tetap mempunyai aksi sikap positif meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Tetap berbuat baik meskipun krisis. Tetap memberikan kontribusi terbaik di tempat Anda bekerja meskipun gajinya nggak seberapa. Kadang-kadang telat bisa. Maka itu bersyukur. Apunten, mungkin panjenengan sarjana cum laude dari ITS atau IPB, bekerja dengan pengalaman 5 tahun. Berharap di sini tempat kerja Anda bisa mendapatkan gaji 8 juta. Tapi ternyata di sini cuman digaji 5 juta. Kurang berapa?
kurang 3 juta, minus 3 juta. Minus 3 juta itu enaknya diapakan? Diratapi, dimaki-maki, nek Surabaya dipisui atau disyukuri? Disyukuri, temen ta. Malah gak muda-muda loh ya. Oke, kalau disyukuri, apakah gajinya serta-merta segera naik? Tidak. Ngapain disyukuri? Ini kunci spiritualnya. Kalau disyukuri, maka yang berubah bukan 5 juta, bukan gajinya, tetapi minus 3 juta. Siapa yang merubah? Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala merubah ingatase gajimu kurang, negative situation, tetap memberikan kontribusi kerja terbaik, positive action, maka itu dinilai oleh Allah minus 3 juta menjadi value, menjadi nilai. Janji Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Meskipun perusahaan belum menghargai, Allah menilai. Oke? Bentuknya bukan uang, tapi value, nilai. Ini abadi, ini kekal, tidak akan tertukar, gak akan sirna. Dia akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda. Apa? Biarlah Allah yang maha adil mengatur untuk keberkahan Anda sekeluarga. Gaji gak seberapa, tapi dilalah anaknya pinter-pinter, betul? Okay? Gak loro-loron, gak kena narkoba, kayak panjenengan anak telu nang ITB kabeh. Rezeki nomor rezeki. Gaji nggak seberapa, adalah oleh bojo neriman konaah. Ya, seperti ibu-ibu di sebelah ini, ya, dikasih belanja 1.000 sehari lah nyelegak nih, gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 1 stok gitu. Nyelip kira-kira ya. Neriman konaah. Di anak adalah jodohnya ya gampang. Apa itu bukan rezeki? Semua. Itulah makna rezeki yang barokah. Tidak akan turun barokah kecuali panjenengan bekerja, bukan hanya mengejar madiyah, tetapi juga dakwah. Maksudnya bukan hanya profit, tetapi benefit. Bukan hanya kejar gaji, materi, tetapi pasti mengejar nilai. Nilai itu bekerja karena Allah, ya. Diawasi tidak, tetap kita memberikan kontribusi yang terbaik. 1, syukur. Yang kedua, sabar, optimis menghadapi apapun tantangan badai ekonomi ke depan ini. Sabar bukan mulus duduk. Sabar itu kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kalau panjenengan mendapatkan musibah oleh Allah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Mana? Rebutan tulang, sampai lupa kepada tuannya, betul? Kita punya Allah. Ketika Allah melempar musibah kepada kita, janganlah menghadapi musibah itu yourself, apalagi dengan kesombongan akal. Tetapi mendekatlah kepada Allah, zat yang melempar masalah, dengan cara DP-DP. You know DP-DP? Iki wong desa nang wong kutha to niki. Pesa DP-DP. DP-DP itu mendekat, ya, beramal dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Lalu mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. So, orang sabar itu sebesar apapun masalah hidupnya, wajahnya selalu sumringah, ceria, senyum, gembira. Ya, gak mecutut manyun koyok bemu, betul gitu. Gitu kan. Kata Hakim, kalau ada orang beriman kok ngamuan, ya, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Masalahnya semakin tambah,
ngopeni anak milenial ngwangele gak karu-karuan, betul? Anak ning jobo pusing, anak ning omah tengok-tengok gak metu-metu kok kamar, pusing napa pusing? Pusing. Ning jobo mumet, ning jero kamar mumet, enake dikapakne. Dilebokne weteng neh gitu-gitu. Ekonomi susah. Nah, kalau kemudian itu gak gelem ngaji, gak tambah ilmu, enake mesti ngamukan, uring-uringan, baperan, panikan, betul? Maka pesan orang tua kita, nak, urip sepisan ojo ngamukan, ojo baperan, ya, ojo uring-uringan. Sing sapa gelek ngamukan biasane budal disian. Budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Hati-hati, laki-laki rata-rata Indonesia usianya 65 tahun. Wanita tembus 70 tahun. Betul? Kenapa? Karena laki-laki satu suka ngamuan, suka emosian, marahan. Yang kedua, laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepat mati. Bu nek ngomel aja dientek-entekne hari ini ya, to be continue for tomorrow. Baik, yang ketiga singkat saja. Untuk bisa syukur dan sabar, resep berikutnya adalah simplicity, hidup sederhana. Dengan sederhana, panjenengan lebih mudah bersyukur dan bersabar. Ngapunten, banyak orang sekarang yang gajinya merasa kurang. Betul ya? Solusinya tinggal dua, solusi rasional ya. Menambah income atau mengurangi, membatasi belanja pengeluaran. Enak mana kira-kira? Enak mengurangi. Karep nambah gaji ya karepku ya ngono, tapi sapa sing gaji? Begitu ya. Lebih sederhana mengurangi belanja atau expenses. Karena apa? Allah menjanjikan kalau panjenengan sederhana, wa annahu wa aghna wa aqna. An-Najm ayatnya lupa. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepadamu dan mencukupkanmu. Ada garansi dari Allah, rezeki yang sampai kepada panjenengan sak temene cukup untuk hidup. Tetapi memang belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Cirinya, kalau di rumah di pasca pandemi ini kok banyak gesekan, banyak eker-ekeran, banyak gesekan. Nah, ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya. Gaya makan, pola penampilan, pola pergaulan. Nomor 4, kakean pola. Nah, kakean pola itu ngarai urip gak cukup. Ingat nasihat orang tua kita, nak, urip iku sak temene sederhana. Sing ngarai ruwet itulah pikiranmu. Nggih napa nggih? Nak, urip iku sak temene murah. Sing ngarai larang itulah gengsimu. Saya praktekkan Bapak Ibu. Di rumah saya tinggal berdua. Kalau lagi nggak masak, tak penak nih beli pecel. Wong Mediun kan hobine pecel di Menanggal nih kalau Pak. Itu 7.000 wis ono peyek, ono tempe. Tak bawa pulang, maem berdua cukup. Anak wedok melok muluk bertiga cukup. Mestinya ada usus jeruan gak berani ngambil karena kolesterol. Ada daging wis gak kepengin, sering selilitem gitu. Wis tuwek lah ono santen kita. 7.000 dibawa pulang maem bertiga. Per orang berapa? 2.500. Murah apa murah? Murah. Sing gawe larang lak ngemol, gengsi. Ya, iku 50.000 belum dapat minum. Nggih napa nggih? Ya, pertanyaannya sing ngakon ngemol ya sapa? Maem di rumah itu hidup, ngemol itu gaya hidup. Maem di rumah insya Allah cukup. Kalau untuk gaya-gayaan rezeki Allah belum tentu cukup. Ini jaminan An-Najm tadi. Pramila monggo keluarga kita bangun keluarga dengan gaya hidup yang sederhana. Alhamdulillah saya coba bisa.
perlu saya ceritakan, bab kadang-kadang orang sekarang nek jak hidup sederhana rodok ngeyel. Mana mungkin larang kabeh kok sederhana. Saya coba mungkin. Bapak Ibu, kendaraan, pakaian, makan, anak-anak saya ajak sederhana. Kalau makan, saya sendiri nggak suka iwak-iwakan kebetulan ya. Nah, iwak temenan rodok doyan biasanya. Jadi iwak plastik, iwak kertas itu nggak begitu cocok saya gitu ya. Ya paling senang itu sayur lodeh, tempe, sambal terasi, sama ikan asin, betul? Itu satu dipotong 4, ngambil satu nggak berani nambah bergobuasi nih gak karu-karuan, betul? Bisa untuk besok lusa sak blindrang tewel, mantep, betul? Dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Betul? Kandani kok. Anak-anak saya tanamkan, nak, masakan ibumu statusnya enak atau enak tenan. Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocok. Kalau kamu nyocok, kamu tidak hanya menghina Allah yang telah mengirim rezeki sampai di sini, kamu juga menghina ibumu. Ket subuh tangi, isah-isah, olah-olah, umbah-umbah ngopeni bocah-bocah, wong karek ngemplok ae kok nyocok aku. Kalau gak cocok ya, gak berani yang komentar. Plunturung ning pawon gawe mie goreng dewe-dewe. Oh, gak cocok bejar. Tegas. Ono Raja 3. Saya menulis buku bukan sekedar ayah biasa ya. Ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Kira-kira begitu ya. Ada judul Ayah Ibu, Raja dan Ratu TK. Berkendaraan. Anak saya 6 sekolah di Al-Hikmah semuanya, teman putra beliau itu. Anda tahu Al-Hikmah? Ya. Sekarang masuk itu 50-60 juta, SPP-nya 2/4 juta sekarang ya. Kalau sekolah diantar mobilnya nggak ada yang ecek-ecek, premium semua. Nah, jenengan jamaah Masjid Al-Hikmah jemput anak TK itu Alphard, Fortuner, kemudian Pajero, nggak ada yang mati mesin, nyala semuanya. Ketoke duwe pom bensin kabeh. Silahkan dicek. Anak saya mulai kelas 2 SD, kelas 1 SMA wajib naik sepeda ontel. Kebetulan rumah saya dekat Masjid Akbar ya, 2 kilo sampai 3 kilo sampai. Wajib naik sepeda ontel, tak peduli. Di rumah bukan nggak punya mobil, ada 3-4 mobil nganggur, bukan untuk kalian. Ya, kamu naik sepeda. Kelas 2 SMA bisa pas umur 16 tahun baru boleh ada SIM, baru dibelikan motor. Alhamdulillah ada bekasnya. Anak saya yang pulang dari Turki dan dari Ankara itu Bapak, guru sekolah Turki di Jogja, kontrak di rumah di Wates kilometer, Jalan Wates kilometer 12. Ketika istrinya hamil tua, saya tanya, istrimu hamil tua, kamu nggak butuh mobil tah? Kalau tiba-tiba lahirkan, ya terasa, nggak bingung cari taksi, mau rumah muning diso, ya di rumah ada mobil nganggur, tak kirim satu tah? Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu, masih enak dipeluk dari belakang, ada yang mesti goncengan ternyata. Ono tah, anak dikasih mobil bapak gak gelem, lumrah kan, minta, ini gak. Saya kaget ketika istrinya melahirkan di Jakarta, tiap ibunya pulang, anaknya masuk rumah sakit 4 hari. Saya tanya, kamu punya uang untuk apa? Ya untuk nebus anakmu itu. Ada bah, piro tak uber 50 juta lebih. Loh kok banyak? Rencana yang 50 juta untuk daftar haji berdua bah. Mak jelek walah anak, kamu lebih hebat ketimbang apa? Manten anyar, nggak punya uang, bukan kredit motor, bukan kredit furniture, bukan ganti gadget, tetapi daftar haji. Meskipun antriannya 16 tahun, lauh mahfud catatan kebaikannya tidak pakai antri, betul? 6 bulan lalu tertawari lagi, anakmu cilik-cilik ada yang TK begitu. Jakarta lo hujan terus, kamu nggak butuh mobil dah, tak iwangi. Neng Depok itu ono mobil murah-murah gitu. Masih nyayal bapak. Bah, nek punya mobil itu pajaknya 3 juta. Berarti per bulan kudu nyelengi 100.000. Betul ya? 300.000 paling boten. Aku lho numpak Grab ngene maratuwa ning ndi-ndi gak sampai 200.000 sak bulan. Gak gelem.
Tak engkel neh 2 bulan yang lalu. Ono mobil 1200 cc, pajaknya cuma 1 juta. Jadi nyelengi sak wulan kira-kira 1.000. Gelem tak ewangi. Jangan dulu Mbah. Enggak gelem. Bukan pamer, artinya kalau kita membuat koridor yang tegas, ada bisa anak kita dididik semacam itu. Anak kita juga begitu. Memang prosesnya wangelepo. Kalau jadi, subhanallah, anak itu ini kerja di Krian di pergudangan obat, begitu lulusan farmasi UNER, 33 kilo PP 65 km. Di rumah ada mobil untuk anak-anak, Ford Fiesta, nggak pernah mau pakai sekalipun, pakai motor, ya, Honda Spacey, bolak-balik gitu. Selama 4-5 tahun pakai itu, nggak mau pakai. Dulu memang agak susah sekali ya, tapi kalau jadi insya Allah ya, didikan tanaman simplicity itu akan bisa menikmati hasilnya. Terakhir setengah jam dalam buku 7 Laws of Happiness, 7 hukum bahagia. Ternyata hukum dasarnya ada 3, fondasinya ada 3, yaitu yang saya jelaskan tadi: syukur, sabar, simplicity. Kalau panjenengan pengen tetap bahagia di tengah dunia yang penuh dengan bencana dan badai ini, syarat dasarnya adalah selalu bersyukur, sabar, dan hidup sederhana, simplicity. Bukan hanya terhadap materi, sederhanakan pemikiran, sederhanakan masalah. Sing sederhana ojo digawe angel. Urip wis angel. Jangan dibuat tambah rumput. Setuju? Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.